Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang listrik dinamis. Pembelajaran IPA kelas 9. Di sini ada kompetensi dasar menganalisis percobaan listrik dinamis dalam suatu rangkaian serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini indikatornya. Nah, pernahkah kalian di kehidupan sehari-hari menyalakan lampu di rumah? Saya rasa kita semua pasti pernah melakukan ini, menyalakan lampu, begitu di rumah, di sekolah, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, menyalakan kipas angin. Yang ketiga, menyalakan radio. Kalau sekarang kita mungkin agak kesusahan untuk orang yang punya radio di rumah. Kemudian yang keempat, menyalakan komputer atau laptop ya. Kemudian dari ini pernyataan di sini, bagaimana perlengkapan tersebut dapat menyala? Nah, apa sebenarnya yang terjadi? Maksudnya kenapa benda-benda tersebut bisa menyala? Bagaimana bisa seperti itu? Nah, ini kita sebelumnya atau pada pertemuan sebelumnya sudah membahas materi tentang listrik statis ya. Listrik statis. Ada yang masih ingat apa itu listrik statis? Saya rasa kalian semua sudah paham dan sudah memahami apa itu listrik statis. Sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Ini ada gambar, ada tabung A, tabung B, kemudian antara tabung A dan tabung B ada pipa penghubung. Yang pastinya ini bolong. Kemudian di tabung A ini dia berisi air, sedangkan di tabung B ini dia kosong. Jika tabung A berisi air dan tabung B dalam keadaan kosong, apa yang akan terjadi? Ada yang bisa menjawab? Ya, hebat. Kalian hebat, luar biasa. Air akan mengalir dari tabung A menuju tabung B, sehingga tinggi air di tabung A ini itu akan sama dengan tinggi air di tabung B ya. Kemudian kalau misalnya dia gambar seperti ini atau kita melakukan percobaan yang posisinya seperti ini tabung A, kemudian tabung B, posisinya beda ya dengan yang sebelumnya. Nih, kalau sebelumnya dia sama atau sejajar, nah di tabung B ini dia seperti ini. Bagaimana jika seperti ini yang terjadi? Jika tabung A ini berisi air dan tabung B dalam keadaan kosong, apa yang akan terjadi?
Ya, luar biasa. Air akan mengalir dari tabung A menuju tabung B, sehingga tinggi air di tabung A ini lebih kecil dari tinggi air di tabung B. Ya, pasti air di tabung A ini akan mengalir semua ke tabung B. Ya, inilah yang menyebabkan tabung di B ini tinggi airnya atau airnya lebih tinggi daripada tabung A. Nah, sekarang apa yang bisa kita kaitkan dari peristiwa air dengan arus listrik? Ya, dari ilustrasi tadi kita menggunakan tabung A dan tabung B, kemudian kita kasih penghubung pipa. Nah, sekarang kita kaitkan hubungannya dengan arus listrik. Hubungannya antara air dan arus listrik. Pada air tadi itu ada sumber air, ya. Sumber airnya dari mana? Dari tabung A. Artinya arus listrik itu ada sumber muatan listriknya. Kemudian air dapat mengalir ke bejana lain jika terhubung. Nah, hubungannya ada listrik, artinya listrik itu dapat mengalir ke perlengkapan listrik jika terhubung, atau dia ada rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Kemudian air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, sedangkan listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Ini ya, arus listrik itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, berbanding terbalik dengan elektron. Kalau dia elektron itu dia mengalir dari potensial rendah menuju atau ke potensial yang lebih tinggi. Nah, kemudian selanjutnya air. Sumber air dapat habis jika terpakai. Arus listrik juga sama. Muatan listrik dapat habis jika terpakai. Ya, hubungannya atau jika kita kaitkan dari peristiwa yang tadi, ilustrasi air dengan arus listrik. Nah, jadi apa bedanya listrik dengan air? Ya, kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Apa bedanya antara listrik dengan air? Semoga bermanfaat. Kita lanjut pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.